بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang Ananda buka bukunya. Alhamdulillah, kita sudah sekarang masuk di subtema 4, yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 175. Pembelajaran pertama yaitu 1. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. 2. Kerajinan mosaik. 3. Operasi pembagian. Nah, cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuh dibedakan menjadi 2, yaitu secara tidak kawin vegetatif dan secara kawin generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, di sini buka bukunya di halaman 176. Di sini ada 1 perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain ada spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Nah, di sini A. Spora. Apa itu spora? Tahukah kalian apa itu spora? Spora itu tidak terlihat oleh mata. Apabila ingin melihatnya, kita memerlukan bantuan kaca pembesar atau mikroskop. Nah, spora adalah alat perkembangbiakan. Nah, itu yang dimaksud dari spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, Anda bisa lihat gambar 41. Nah, di bagian bawah daun tumbuhan paku terlihat kotak spora. Itu yang dimaksud spora. Nah, B. Umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Itu tanaman yang mempunyai umbi. Nah, jenis umbinya ada 3,
yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Nah, umbi lapis itu seperti pada gambar 42, ada irisan membujur bawang merah. Nah, sedangkan umbi batang yaitu seperti umbi akar pada singkong. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, umbi akar ada wortel, lobak, dan singkong juga. Sekarang kita lanjut. C. Tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pohon pisang, bambu, dan tebu. Itu contoh dari tunas. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping berbagai tunas pada tumbuhan. Sekarang D. Geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon adalah batang yang menjala di permukaan tanah. Nah, seperti itu contohnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Nah, gambarnya ada di sini. Itu geregi pada stroberi. Selanjutnya E. Rizoma. Rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Nah, itu ada contohnya, ada kunyit, temulawak, dan jahe. Itu rizoma pada tumbuhan. Nah, sekarang 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya, perkembangbiakan ini adalah setek, cangkok, menggenten, merunduk, dan sistem peluntur jaringan. Nah, itu yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini kita akan membahas ada berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perhatikan iurannya, yaitu setek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contohnya tanaman yang dapat disetek adalah singkong dan tebu. Nah, seperti itu, seperti lihat pada gambar 47, setek pada bunga sepatu. Nah, mencangkok. B. Mencangkok. Pernahkah kalian melihat pohon dicangkok? Nah, pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Nah, seperti pada gambar, contohnya itu mencangkok. Oke, kita buka bukunya. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya okulasi. Okulasi atau menempel. Nah, adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi mempunyai tujuan, yaitu menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan batang kuat, tetapi rasa buahnya masam, dan diekolasikan dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. Nah, itu penggabungan antara dua buah-buahan. Nah, seperti ini. Okulasi. Nah, selanjutnya D. Menggenten. Apa itu menggenten atau menyambungkan?
merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Misalnya, tanaman tidak sejenis dengan tanaman tidak sejenis. Jadi, maksudnya ada dua tanaman yang berbeda digabungkan. Seperti gambar di bawah. Ananda lihat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuh ranting. Menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah. Kemudian menimbunnya. Contohnya, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah tebu, apel, dan anyelir. Nah, seperti gambar kita lihat caranya merunduk seperti itu. Nah, yang terakhir, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanaman dan ruangan khusus. Nah, biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan atau bebas kuman dengan sinar ultraviolet seperti itu. Nah, yang ketiga, perkembangbiakan generatif. Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Nah, jika salah satu bagian bunga tidak ada, maka dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Nah, benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Nah, Anda bisa lihat contohnya di sini ada mahkota bunga, kepala putik, tangkai putik, kelapa sari, tangkai sari yang dimaksud benang sari. Nah, kelopak bunga, nektar. Nah, itu namanya bunga lengkap. Nah, sekarang kita lanjut. Kerajinan mosaik. Mosaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dengan ditempelkan dengan perekat. Mosaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempel pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kepingan benda-benda itu seperti kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Nah, tiap benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Jika semua itu dipadukan dalam suatu karya, akan dihasilkan karya yang sangat indah yang disebut mosaik. Nah, itu yang disebut kerajinan mosaik. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar. Nah, seperti ini salah satu contoh dari karya mosaik. Sekarang kita lanjut di operasi pembagian. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembagian. Kemarin kita sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sekarang pembagian. Nah, pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Nah, di sini kita lihat pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh 2 dikali 8 berarti 8 bagi 2 sama dengan 4, atau 8 bagi 4 sama dengan 2. Itu termaksud salah satu pembagian dari perkalian.
Nah, pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. Nah, misalnya 8 bagi 2 berarti 8. 2/6 disebut pengurangan ke-1. 2/4 disebut pengurangan kedua. 2/2 disebut pengurangan ketiga. 2/0 disebut pengurangan keempat. Itu 4 kali pengurangan. Nah, di sini ada 8 bagi 2 sama dengan 8 kurang 2. Dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, itu 4 kali pengurangan. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu dari hasil operasi pembagian. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran di pembelajaran 1. Alhamdulillah untuk pembelajaran 1 sudah kita bahas, dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga Ananda semua di rumah bisa mengerjakan nanti yang tugas Ustazah berikan, dan mudah-mudahan juga Ananda semua bisa mengerti dan paham yang Ustazah jelaskan tadi dan bisa mengerjakan tugasnya, dan mudah-mudahan juga bisa dikumpul pada tepat waktunya. Nanti Ustazah tuliskan tugasnya seperti biasa di akhir video. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dan tetap semangat belajar di rumah. Mungkin sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.